Bagaimana ketika dia mendahulukan keridhaan Allah, itulah kehidupan yang sungguhnya. Selain daripada itu maksiat bukan kehidupan. Bukan kehidupan yang sungguhnya. Maka semakin banyak dia maksiat, semakin kehidupan yang hakiki semakin sedikit. Logikanya demikian. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Di antara sebab maksiat atau dampak maksiat itu perasaan keterasingan ya, yang dia dapatkan antara dia dengan orang-orang, terutama ahlul khair, yaitu orang-orang yang baik. Maka dia mendapatkan bahwasanya dirinya merasa tidak nyaman antara dia dengan mereka. Ada keterasingan. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum. Semakin kuat maksiat yang dia lakukan, semakin kuat al-wahsyah, yaitu keterasingan tersebut, ketidaknyamanan tersebut, ya. Maka dia semakin jauh dari mereka. Wa min mujalasatihim, dan dia tidak nyaman untuk duduk bersama orang-orang saleh. Akibatnya wa hurima barakatul intifa' bihim. Karena dia semakin jadi orang saleh, akhirnya dia terhalangi dari keberkahan mengambil faedah dari orang-orang saleh tersebut. Wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Akhirnya dia malah condong dan nyaman dengan golongan kelompok syaitan sesuai dengan kadar dia menjauh dari golongan kelompok Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim. Kemudian perasaan keterasingan ini, ketidaknyamanan tersebut semakin menguat sampai akhirnya bercokol, mengakar di dadanya. Fataqa'a bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi. Sehingga maka bahkan bisa terjadi ketidaknyamanan tersebut antara dia dengan istrinya, dengan anaknya dan kerabat-kerabatnya. Bahkan wa bainahu wa bain nafsihi, bahkan dia tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Fatarahu mustawhishan min nafsihi, maka engkau lihat dia merasa tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Wa qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, inni la a'sillaha, sungguhnya aku sungguh bermaksiat kepada Allah. Fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati, maka aku lihat dampaknya pada akhlak tungganganku, yaitu hewan tungganganku, dan juga akhlak istriku. Ini di antara buruknya kemaksiatan. Kalau orang sudah melakukan maksiat, maka timbullah dalam hatinya wahsyah, yaitu keterasingan, ketidaknyamanan antara dia dengan orang lain, terutama orang-orang soleh. Dia tidak nyaman duduk di majelis orang soleh. Dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang soleh. Kalau diajak ke pengajian dia menjauh, dia nanti aja, dia enggak nyaman. Kalau dia lagi di mobil, dia dengar radio musik tiba-tiba tidak sengaja ke channel radio Quran, dia segera ganti. Dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang-orang saleh, dan dia malah nyaman kalau kumpul sama orang-orang pelaku maksiat, ya. Ini dampak yang buruk, karena kalau dia sudah terjauh dari orang saleh, ya, maka dia akan terhalangi dari banyak manfaat. Dengan bergaul dengan orang saleh kita mengingat akhirat. Dengan bergaul dengan orang saleh kita akan mendengar ujangan-ujangan pembicaraan yang orientasinya adalah akhirat. Tapi kalau dia sudah menjauh dari orang-orang saleh, maka dia akan terjebak pada orang-orang yang buruk. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Mathalu al-jalisis salih wa jalisis su ka mathali hamil misik wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Amma hamilul misik, adapun penjual minyak wangi, imma an yahdhiyaka, mungkin dia hadiahkan kepada engkau minyak wangi gratis yang dia kasih, dan itu adalah keuntungan. Au antabta minhu, atau kau beli minyak wangi darinya, dia tidak mengapa beli tapi dapat minyak wangi. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kau akan dapati kecipratan wangi, bau wangi, aroma wangi darinya. Adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, kalau enggak dia bakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, atau kau akan dapati darinya bau yang tidak enak. Ini berbahaya. Oleh karenanya orang kalau sudah semakin maksiat, tidak nyaman duduk sama orang saleh. Tidak nyaman ikut pengajian, tidak nyaman dengar ceramah-ceramah pengajian. Kalau diajak ketemu dengan orang saleh, dia merasa terasing. Yang parahnya akhirnya keterasingan tersebut bahkan dia rasakan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, tidak nyaman dengan istrinya, tidak nyaman dengan anaknya, ya. Dia mendapati hal tersebut, ya.
Ini semakin parah. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahkan dia merasa tidak asing, merasa asing dengan dirinya sendiri, tidak nyaman. Dia dalam kesendirian pun dia tidak nyaman. Dalam kesendirian pun dia tidak nyaman. Apakah mungkin seorang tidak nyaman dengan dirinya? Mungkin ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun." Pada surat Ghafir ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang kafir disuruhkan kepada mereka pada hari kiamat, lamaqtullahi, sungguhnya kemurkaan Allah kepada kalian, akbar mimma qatikum anfusakum, lebih besar daripada kebencian diri kalian kepada diri kalian sendiri. Istudu'auna ilal imani fatakfurun, ketika kalian disuruh untuk beriman, lantas kalian tidak kafir. Lantas kalian kafir, tidak beriman. Di sini Allah sebutkan ketika penghuni neraka masuk neraka, mereka jengkel dengan dirinya sendiri. Mereka jengkel dengan dirinya. Makanya akbaru mimma qatikum anfusakum. Maqatikum anfusakum maksudnya kalian menjengkel, benci kepada jiwa kalian sendiri. Kalian jengkel marah kepada jiwa kalian, kenapa tidak beriman, kenapa dulu di dunia mengikuti hawa nafsu, kenapa dia marah sama dirinya sendiri. Ternyata kemurkaan Allah kepada mereka lebih besar dari kemurkaan mereka terhadap diri mereka. Artinya mereka jengkel dengan diri mereka sendiri ketika di dalam neraka Jahannam. Itu mungkin terjadi, ya. Jengkel, kenapa dulu kok tidak begini, kenapa dulu begini, jengkel, marah besar, tapi tidak ada faedah, tidak ada manfaat dari kemarahan tersebut. Meskipun besarnya kemarahan mereka terhadap diri mereka, ternyata kemurkaan Allah terhadap mereka lebih besar dari kemarahan mereka terhadap diri mereka. Ingin saya sampaikan dalam surat Ghafir ayat 10 bahwasanya seorang bisa saja jengkel dengan dirinya. Orang kalau sudah bermaksiat, dia mungkin jengkel dengan diri, mungkin dia tidak nyaman, mungkin saja dia bunuh diri, jengkel dengan dirinya dia bunuh diri. Jengkel dengan dirinya dia bunuh diri. Ini bahayanya maksiat. Dimulai dari tidak nyaman dengan orang-orang soleh, menjauh, bergaul dengan orang yang buruk, akhirnya dia pun jengkel dengan dirinya sendiri. Fatarahu mustawhishan min nafsi. Kau lihat dia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sebagian salaf berkata, sungguh aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampaknya pada akhlak tungganganku dan juga akhlak istriku. Ada wahsyah antara dia dengan tunggangannya, antara dia dengan istrinya, ketidaknyamanan. Taib. Berikutnya, wa minha, di antara dampak maksiat, dosa-dosa. Ya. Jadi kalau seorang misalnya sendiri kok dia enggak nyaman, dia jengkel dengan dirinya, mungkin dia harus banyak istighfar. Mungkin dia sering bermaksiat, makanya tidak nyaman dengan kesendiriannya. Jangankan sama orang, dengan dirinya tidak nyaman. Duduk sama orang tidak nyaman. Bisa jadi karena maksiat yang dia lakukan. Harusnya kalau orang itu soleh, ketemu orang soleh, ketemu wanita soleha, dia nyaman, alhamdulillah. Bisa senyum sama mereka, ngobrol sama mereka, dia merasa nyaman. Dalam kesendirian pun dia bisa nyaman. Tapi maksiat yang buat dia tidak nyaman, jangankan kepada orang lain, pada dirinya sendiri tidak nyaman. Demikian tidak nyaman pada keluarganya, tidak nyaman pada istrinya, tidak nyaman pada suaminya. Ketidaknyamanan tersebut akibat maksiat. Di antaranya minha ta'siru umurihi alaihi. Di antara dampak maksiat adalah urusan-urusannya menjadi berat. Urusan yang dijalani menjadi berat. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu. Tidaklah dia mengarah menuju kepada suatu urusan kecuali dia dapati urusan tersebut terkunci, tertutup. Dia tidak bisa menembusnya. Au muta'assiran alaih, atau menjadi sangat berat bagi dia. Ya. Mungkin dia tidak tertutup tapi berat, dia jalani dengan penuh keberatan. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Ibnu Qayyim kemudian berdalil, kok bisa demikian, maksiat membuat repot urusan. Beliau berdalil dengan mafhum mukhalafah. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya, faman attalat taqwa ja'ala lahu min amri usra. Maka siapa yang mematahkan ketakwaan, tidak menjalankan ketakwaan, maka Allah akan buat urusannya menjadi berat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, berikan solusi baginya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam ayat yang dalam surat yang sama,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, dalam surat At-Talaq juga. Jadi Allah sebutkan 2. Sebelumnya Allah mengatakan atau 3 ayat yang terkait dengan hal ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ada solusi. Apapun masalah, kalau seorang bertakwa pasti ada solusi. Enggak mungkin enggak ada solusi. Kalau enggak ada solusi berarti dia tidak bertakwa. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Asal dia bertakwa. Kalau tidak dimudahkan berarti ketakwaannya dipermasalahan. Yang ngatur alam semesta siapa? Allah. Dan kita diurusin oleh Allah detail. Person-person, per orang demi per orang. Ya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama seperti Allah yang mengurusi setiap jiwa? Allah mengurusi setiap jiwa, kita diurusi satu persatu. Bukan Allah urusin kita secara global, enggak, satu persatu kita diurusin. Saya diurusin, anti diurusin, antum diurusin, masing-masing diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertakwa, Allah pasti tahu. Dan Allah pasti memberikan solusi dan Allah pasti memudahkan urusan. Kemudian dalam surat At-Talaq juga Allah mengatakan sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi Ibnu Qayyim berdalil dengan mafhum mukhalafah. Kalau takwa memberikan kemudahan berarti kebalikannya, siapa yang tidak menjalankan ketakwaan perkaranya akan sulit. Solusi tidak ada. Setelah kesulitan datang kesulitan yang lain. Jadi kalau bertakwa tadi Allah berikan makhraja, yaitu jalan keluar. Kalau bertakwa Allah mudahkan urusan. Kalau bertakwa setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau tidak bertakwa tidak ada solusi. Solusi tidak ada. Sana kemari tidak ada solusi. Yang kedua tidak dimudahkan urusan. Yang ketiga bukan setelah keburukan, setelah kesulitan ada kebaikan, ada kemudahan. Bukan setelah ada kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kesulitan lagi yang berikutnya. Bagi yang tidak bertakwa. Wa ya lallahil ajabu kaifa yajidul abdu abwabal khair wal masalih masdudatan anhu wa turuqaha mu'saratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Maka sungguh menakjubkan bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan depan dia ternyata tertutup. Banyak pintu kebaikan tertutup, dia mau begini enggak bisa, dia mau begitu enggak bisa. Kemudian jalan-jalan menuju kebaikan berat bagi dia, diberatkan, repot. Kemudian dia tidak tahu apa sebabnya bisa mengalami demikian. Min aina utiya, dari mana kok bisa saya mengalami ini semua? Harusnya dia ngerti itu semua akibat maksiat yang dia lakukan. Jangan kemudian dia salahkan sana, salahkan kanan, salahkan kiri, depan belakang dia salahkan semua, orang sekitarnya dia salahkan semua, itu salah. Dia salahkan dirinya dulu terlebih dahulu. Mungkin saya bermaksiat. Ibnu Qayyim mengatakan aneh, ada orang sulit menghadapi kondisi-kondisinya, kemudian dia bingung, kok bisa begini, kok bisa begini. Seperti dalam Al-Quran, Qultum anna hadha, kok bisa terjadi demikian? Qul huwa min indi anfusikum. Itu semua dari diri kalian. Maka, kalau seorang mendapati kesulitan, hendaknya dia segera bertaubat dan segera beristighfar. Ya. Ini perlu kita perlu sadari dalam kehidupan ini, terkadang kalau kita lupa dengan Allah, mungkin sering bermaksiat, akhirnya banyak kesulitan kita hadapi. Makanya jangan kita, istri kita, anak kita ingatkan, kalau urusan susah kamu istighfar, pasti kamu ada masalah. Jangan ragu-ragu, kaitkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok ini susah, mau urusan kok susah. Kamu ada masalah, segera istighfar. Kamu pasti nonton yang enggak, kamu pasti dengar yang enggak. Coba lihat HP-nya, coba lihat laptopnya, coba lihat iPad-nya, coba lihat tab-nya, apalagi mau dilihat. Pasti kamu ada masalah. Kenapa sulit? Ya. Mau istri kita, mau kita sendiri, mau anak kita, adik kita, nasihati. Banyak istighfar. Coba kamu kembali kepada Allah. Karena Allah sudah janji kalau bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya. Ya, dimudahkan urusannya. Kalau ternyata dipersulit, ini berarti mungkin ada penyakit hati, mungkin ada maksiat yang dilakukan ketika bersendirian yang tidak diketahui oleh orang lain. Baik, kita lanjutkan. Di antara dampak maksiat, wa minha
Di antara dampak maksiat, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Ada kegelapan yang dia dapati dalam hatinya secara hakikat. Benar-benar ada kegelapan, bukan majas, benar-benar kegelapan. Dia dapati hatinya gelap. Yuhissu biha kama yuhissu bi zulmatil lail al-bahim idza dlahamma, ya. Dia merasakan kegelapan tersebut sebagaimana kalau dia sedang berjalan di malam hari, kemudian di tengah gelap gulita. Sulit dia mau lihat ke kanan enggak kelihatan, lihat ke kiri enggak kelihatan, depan enggak kelihatan, belakang kelihatan, gelap gulita. Kalau kita berjalan di malam hari dalam gelap gulita, kita merasakan kegelapan. Kata Ibnu Qayyim, demikian juga hati seseorang. Kalau dia suka bermaksiat, dia merasa hatinya gelap. Hatinya gelap, bingung mau ngapain, dia bingung. Tidak ada petunjuk. Bingung mau ngapain. Mau ke sana bingung, mau ke sini bingung, apa yang harus dia lakukan? Bukankah terkadang seorang begitu? Bingung, saya mau ngapain bingung. Mulai dari mana bingung. Semua tertutup, semua gelap. Kenapa? Karena maksiat yang sering dia lakukan. Fatasiru zulmatul ma'siyah liqalbihi ka zulmatil hissiyah li basarihi. Maka jadilah kegelapan maksiat yang menimpa, menerpa hatinya seperti kegelapan yang sesungguhnya yang menerpa matanya. Sebagaimana matanya tidak bisa melihat ke arah mana harus melangkah, demikian juga hatinya tidak bisa melihat ke mana dia harus memulai. Fa inna ta'ata nurun, karena cahaya, ketaatan adalah cahaya, wal ma'siyata zulmatun, dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Semakin bertambah kegelapan dalam dadanya, semakin bingung hatinya. Ini benar bingung, mau mulai dari mana? Mulai dari mana, mau kemana, bingung, bimbang. Dalam kesendiriannya dia bimbang, ya. Banyak kerjaan dia lakukan tapi dia bimbang hatinya, bimbang. Tidak tahu mau bagaimana menangani hati ini yang sudah mengalami kegelapan. Hatta yaqa fil bid'ah wad dhalalat wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur. Sampai akhirnya terjerumus dalam kebid'ahan, dalam kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan sementara dia tidak menyadari. Kemudian Ibnu Qayyim berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Inna lil hasanati dhiya'an." Sungguhnya kebaikan itu ada cahaya. Fil wajhi, nampak cahaya tersebut di wajah. Wa nuran fil qalbi. Ini perkataan Ibnu Abbas, yaitu kebaikan itu akan berikan cahaya di hati. Cahaya di wajah, kemudian cahaya di sinar di dada, di hati. Wa sa'atan fil rizqi. Kebaikan mendatangkan kelapangan dalam rezeki. Wa quwwatan fil badan, menjadikan kekuatan dalam tubuh. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, orang-orang menjadi suka dengan dia. Wa inna lisayyi'ati, sebaliknya, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, sungguhnya maksiat menjadikan wajah seorang menghitam. Wa dhulmatan fil qalbi, menjadikan kegelapan dalam hati seseorang. Wa wahnan fil badni, menjadikan tubuh menjadi lemah. Wa naqsan fil rizqi, menjadikan rizki berkurang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, menjadikan orang benci dengan dia, tidak suka dengan dia. Inilah penjelasan Abdullah bin Abbas yang kemudian dijabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi benar, orang semakin bermaksiat, maka hatinya semakin menghitam, ya. Dan Rasulullah telah mengatakan, "Idza adnabal abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang melakukan maksiat, maka ada titik hitam di hatinya, ya. Semakin menghitam sudah gelap, ya. Makanya orang yang melakukan ketaatan, maka Allah berikan cahaya. Ibnu Qayyim sebagaimana pernah sering kita sampaikan, ketika Allah menyebut tentang perintah menundukkan pandangan, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah kepada para lelaki untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, perhatikan. Dzalika azka lahum, sungguh yang itu adalah lebih suci bagi mereka. Itu lebih suci bagi hati mereka. Lebih suci bagi hati mereka kalau mereka menundukkan pandangan. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan menundukkan pandangan, menjadikan hati lebih suci, lebih bersinar, Allah sebutkan pada ayat berikutnya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah adalah pemberi sinar langit dan bumi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Allah berikan cahaya terang, hatinya menjadi terang, dia tenteram, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tidak bimbang, dia tidak bingung, hidupnya pasti arahnya kemana, dia ngerti semua. Kenapa? Hatinya terang. Tapi kalau dia maksiat, dia mengumbar pandangan, laki-laki maupun perempuan, maka
ada cahaya dicabut, ada kegelapan dalam hati. Sehingga bingung melakukan. Di tengah-tengah kehidupan yang mungkin mewah, dia bingung apa yang mau dia lakukan. Dia merasa ketidaknyamanan, dia bingung. Kenapa? Hatinya gelap. Hatinya gelap. Ya. Makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan, wa inna li sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalb. Sungguhnya bagi dosa itu ada hitam di wajah dan zulmatan fil qalb, kegelapan di dalam hati, ya. Kegelapan di dalam hati. Maka seorang, ya, ketika bermaksiat mungkin dia tidak mendapatkan dampaknya dari sisi fisik. Mungkin dia oke-oke saja, mungkin badannya sehat, mungkin kekar, mungkin dia fitness, mungkin dia kesalan, mungkin dia macam-macam, mungkin dia olahraga, tapi dampak yang paling parah di hatinya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman, bingung mau ngapain, benci sama hati sendiri. Seperti itu, tidak nyaman sama. Ini hatinya yang diserang. Dampak dari maksiat yang dia lakukan. Ya, maka jangan memandang pada dampak maksiat pada fisik aja. Mungkin hartanya tidak berkurang, mungkin hartanya semakin bertambah, tapi hatinya semakin apa? Semakin gelap. Taib wa minha, dan di antara dampak maksiat annal ma'asiya tuhinul qalba wal badan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara dampak maksiat bahwasanya maksiat melemahkan hati dan melemahkan badan. Ternyata maksiat bukan cuma hati saja, tapi badan juga. Wa amma wahanuha lil qalbi fa amrun zahir, ya. Adapun membuat hati menjadi lemah, ya, maka perkaranya jelas. Tadi sudah kita jelaskan, bala tazalu tuhinu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Senantiasa hati dibuat lemah oleh maksiat sampai lemah-lemah sampai mati. Mati maksudnya dia kafir. Imannya semakin lemah sampai mati. Hati mati, lemah-lemah menjadi mati maksudnya kafir. Udah mati, udah kafir sudah. Itu jelas maksiat, ya, sebagaimana perkataan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran. Melemahkan hati, tidak kuat dia untuk melawan maksiat tersebut, lemah akhirnya dia mati. Ini jelas kalau apa namanya? Kalau melemahkan hati. Wa amma wahanuha lil badan. Adapun maksiat melemahkan badan, adapun maksiat melemahkan badan, ya, mungkin bingung, Ustaz, kok bisa maksiat melemahkan badan? Ibnu Qayyim menjelaskan. Fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbihi. Orang mukmin itu kekuatannya di hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya. Itu benar atau tidak? Benar. Bukan Syekh Abdul Razak sering cerita bagaimana dia lagi salat malam, dia mendapat seorang guru dari Indonesia, tersebar cerita beliau. Kemudian tatkala itu salat malam, salat tarawih sampai bisa 3 jam. Ternyata di depan dia ada seorang Indonesia, kakinya buntung cuma satu saja, satu kaki saja, tapi dia mampu untuk berdiri salat sampai 3 jam salat tarawih. Sementara orang kakinya kuat, mau ke masjid enggak kuat, bangun malam enggak kuat. Ya, bangun malam enggak kuat. Kenapa? Karena imannya kuat, membuat dia kuat melakukan kegiatan. Ya, maksudnya kekuatan iman ini, kekuatan hati berpengaruh pada kekuatan fisik. Itu benar, ya. Kenyataannya ada, ya. Ya. Kenyataannya ada. Kenapa? Himmah aliyah, semangat yang tinggi membuat dia kuat menjalani kegiatan. Ya. Apalagi orang mukmin, orang mukmin. Wa ammal fajir, adapun fajir tukang maksiat, fa innahu wa in kana qawiyal badani, adapun seorang fajir meskipun badannya kuat, fa huwa adhafu syai'in indal hajah, tapi badannya menjadi sangat-sangat lemah ketika dibutuhkan. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Maka kekuatan tubuhnya berkhianat kepadanya ketika saat-saat dia butuhkan kekuatan tersebut. Apa buktinya? Beliau sebutkan, wa ta'ammal. Jadi, wa ta'ammal quwwata abdani Farisin wa Rum. Siapa yang ragu tentang kuatnya orang Persia dan Romawi?
Kaifa khanathum? Bagaimana mereka, kekuatan mereka mengkhianati mereka. Baca kisah perang antara Khalid bin Walid melawan mereka. Mereka enggak kuat. Musuh mereka kaum muslimin 40.000, mungkin mereka ratusan ribu tapi enggak kuat di hadapan Khalid bin Walid. Lemas. Kenapa? Iman mereka, hati mereka enggak kuat sehingga badan mereka pun enggak kuat. Ya. Dan itu punya pengaruh, bahwasanya hati ini punya pengaruh terhadap kekuatan fisik. Lihatlah bagaimana sahabat, kita baca kuatnya keiman mereka. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah, ditemukan di tubuhnya 80 sekian luka di depan tubuhnya semua, tombak, setan pedang, panah. 80 semua di tubuhnya bagian depan, tidak ada satupun luka di belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah. Selalu maju ke depan. Muqbil ghairu mudbir. Maju tidak pernah mundur sehingga lukanya seluruh di depan. Ditemukan 70 atau 80 sekian. Kenapa tubuhnya kuat? Artinya dia terluka, dia terus berperang. Kalau kita imannya lemah, mungkin sekali luka langsung tewas. Sekali tusuk langsung tewas. Bayangkan sahabat luar biasa, kalau baca cerita mereka, bagaimana mereka bisa. Karena ini yang kuat. Sampai ada sahabat dalam satu perang, tangannya putus satu, maka dia seret-seret tangannya satu masih berperang. Sampai ketika dia enggak kuat, dia tarik supaya lepas tangannya tapi tangannya lepas sudah kesabet, dia masih perang. Kenapa? Dalam ini kuat sekali. Tatkala kita melihat Khalid bin Walid melawan Persia atau Romawi, jumlah mereka ratusan ribu, Khalid bin Walid cuma mungkin puluhan ribu, mereka enggak kuat berhadapan dengan kaum muslimin yang semangatnya luar biasa. Kata Khalid, aku mendatangi kalian suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Gentar mereka langsung, gemetar, enggak bisa apa-apa. Suatu kaum yang pingin hidup, pingin mati sebagaimana kalian pingin apa? Hidup. Maksudnya benar, Ibnu Qayyim tidak ngomong asal-asalan. Dia mengatakan, lihatlah, renungkanlah tentang badan Persia dan Romawi. Kaifa khanathum, bagaimana tubuh mereka yang tinggi. Ini orang Romawi, orang Eropa, besar-besar enggak? Besar-besar. Orang tertinggi di dunia sekarang katanya orang Belanda. Kalau diukur rata-rata tinggi, orang Belanda. Orang Jogja enggak tahu nomor berapa, tapi orang Belanda tinggi semua, rata-rata tinggi-tinggi. 2 meter tuh banyak di sana ya. Artinya mereka dari dulu nenek moyang mereka jago-jago, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang Arab, kaum muslimin yang beriman, kekuatan mereka berkhianat. Padahal mereka lagi butuh-butuhnya ketika itu. Mungkin sebelumnya kuat, latihan begitu berhadapan enggak kuat. Wa qaharahum ahlul iman biquwwati abnahim wa qulubihim, sehingga mereka dikalahkan oleh ahlul iman dengan kekuatan badan mereka dan hati mereka. Dalam satu hadis yang mungkin saya bacakan terkait dengan hal ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin ada kaitannya sedikit. Anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ya. Bahwasanya setan mengikat di tengkuk kepala seorang dari kalian itu. Sini. Idza huwa nama thalatha uqat, ketika dia tidur ada 3 simpul ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Kemudian setiap ikatan diikat pada tempatnya. Kemudian dia berkata, alaika lailun tawil. Tenang aja, malam masih panjang. Farqud, tidur. Ini setan yang pernah datang sama saya, pernah datang juga sama antum kayaknya. Tenang, tidur masih lama. Azan subuh masih lama, tenang. Sekarang baru bangun tidur lagi, tenang, masih lama. Farqud. Fa in istaiqadha, kalau dia bangun, fa dzakarallaha, dia mengingat Allah, berzikir pada Allah, in halat uqdatun, maka satu simpul lepas. Fa in tawaddaa in halat uqdatun, jika dia berwudu hilang lagi satu. Fa in shalla in halat uqaduhu, kalau dia salat maka hilang semua 3 kulluha, semua simpul hilang semua. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka dia pagi hari semangat, perhatikan. Dia pagi hari semangat, jiwa yang nyaman, tayyiban nafs. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tidak maka dia bangun malas-malasan, padahal tidurnya lebih panjang. Tapi dia bangun malas-malas, jiwanya tidak nyaman. Ini dalil bahwasanya ketaatan mempengaruhi kegiatan aktivitas, ya, dan kemaksiatan juga mempengaruhi aktivitas. Ya. Jadi apa yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah insyaallah benar dan ada buktinya, baik secara dalil maupun secara kenyataan.
Taib, di antara akibat maksiat. Subhanallah, Ibnu Qayyim luar biasa ya. Dia menjelaskan satu-satu mungkin tidak terbetik dalam benak kita. Tapi bagaimana beliau mengurai satu persatu. Di antaranya hurmanut ta'ah, terhalang dari ketaatan. Ini di antara akibat maksiat yang sangat-sangat memilukan ya. Dan inilah penyesalan setiap orang pada hari kiamat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idz yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Ketika di hari tersebut neraka dihadirkan, maka setiap manusia akan ingat apa yang dilakukan selama di dunia. Dia pun menyesal, dia berkata, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Seandainya saya dulu di dunia melakukan banyak ketaatan untuk kehidupanku sungguhnya di akhirat. Kenapa ketika di dunia banyak ketaatan yang saya lewatkan, saya habiskan yang tidak bermanfaat, apalagi untuk maksiat banyak. Untuk nonton film Korea aja butuh berapa jam, ibu-ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Satu seri berapa menit, ibu-ibu? Bisik-bisik berapa itu? Film India, telenovela, ya, nonton layangan nyambung. Sinetron ya. Ratu sinetron. Kok tanya ke Ustaz tahu lah. Ustaz banyak informasi, banyak informan. Ngeri. Waktu terbuang-buang maksiat yang jadi penyesalan. Jadi di antara dampak paling buruk di antara dampak maksiat adalah hurmanut ta'ah, terhalangi dari ketaatan. Yang ini semua akan menimbulkan penyesalan pada hari kiamat kelak. Kata Ibnu Qayyim, "Falau lam yakun lidz-dzambi uqubatun illa an yusadda an ta'atin takunu badalahu wa taqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati 'alaihi bidz-dzambi tariqun thalitsatun thumma rabi'atun wa huwa majarra fayanqati 'anhu bidz-dzambi ta'atun katsiratun kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu maradatan tawilatan mana'athu min iddati akalatin atyaba minha wallahu musta'an." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini kayaknya ada khabarnya yang enggak disebutkan. Wallahu alam, intinya Ibnu Qayyim mengatakan seandainya tidak ada akibat dari dosa, saya ulangi, hirmanut ta'ah, seandainya tidak ada akibat dari dosa kecuali ini, maka sudah cukup. Sudah cukup menunjukkan dosa itu dampaknya sangat buruk. Apa dampak yang disebut oleh Ibnu Qayyim di sini? Kata beliau, dampak dosa seharusnya dia melakukan maksiat. Seharusnya orang melakukan ketaatan. Tapi gara-gara yang melakukan maksiat, maka ketaatan yang harus dia lakukan itu terhalangilah darinya. Dia harusnya pagi ini dia sholat duha. Atau paling tidak dia berzikir, atau paling tidak dia menahan diri dari ngomong yang buruk, atau mungkin dia telepon orang tuanya, atau mungkin dia berkhidmat kepada suaminya, tapi ternyata waktu duha dia nonton film Korea. Sehingga dia terjerumus dalam dosa, dia terhalangi dari ketaatan yang harusnya menempati maksiat ini. Faham maksudnya Ibu? Paham ya? Harusnya pagi ini dia ada kegiatan yang bermanfaat, entah berkhidmat kepada suaminya, entah ngurus anak-anak, entah ngurus rumah tangga, semuanya berpahala. Entah telepon orang tuanya, entah nyambung silaturahmi dengan kerabatnya atau kerabat suaminya. Banyak yang bisa dilakukan. Ternyata hari itu dia 1 jam dengar musik. Cukuplah dengan dia dengar musik dalam 1 jam tersebut, dia terhalangi dari banyak kebaikan yang harusnya menempati posisi maksiat tersebut. Ya. Anta'atin takunu badalahu. Wa taqta'u tariqa ta'atin ukhra. Kemudian dampak berikutnya menghalangi dari ketaatan selanjutnya. Dari ketaatan sendiri, karena ketaatan akan bawa kepada ketaatan yang lain. Ketaatan bawa kepada ketaatan yang lain. Fa yanqati alaihi bidzambi tariqun tsalitsatun. Gara-gara dosa yang dia lakukan, maka dia terhalangi dari ketaatan yang ketiga, jalan yang ketiga, ya. Berturut-turut. Kemudian tsumma rabi'atun, gara-gara dia maksiat ini akhirnya ada ketaatan yang keempat yang terhalangi. Kenapa? Ini sesuai kaidah bahwasanya seorang yang melakukan kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Sebagaimana seorang melakukan maksiat akan melakukan maksiat yang
yang lain. Ya. Ada akan datang membahasnya, tapi saya sebutkan di awal bahwasanya kebaikan mendatangkan kebaikan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang jika melakukan, kata Allah, "May yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Ya. Saya carikan ayatnya. Ayat surat Asy-Syura ayat 22. Surat Asy-Syura ayat 23, ayat 23. Surat Asy-Syura ayat 23 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Siapa yang melakukan kebaikan, kami akan tambahkan bagi dia kebaikan yang lain. Ya. Kami akan datangkan bagi dia kebaikan yang lain, ya. Sebaliknya kalau orang melakukan maksiat, maka akan melakukan maksiat yang lain. Dalam surat Ar-Rum, kalau tidak salah Ar-Rum ayat 30, coba lihat ayat 10 kalau enggak salah. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat ayat 10, Ar-Rum ayat 10, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a." Kemudian akibat dari orang yang berbuat keburukan adalah keburukan yang lain. Jadi jelas melakukan kebaikan menimbulkan kebaikan yang lain. Melakukan keburukan menimbulkan keburukan yang lain. Maka jika seorang maksiat, ketaatan yang banyak terhalangi, yang harusnya kalau dia melakukan kebaikan akan mengantar pada kebaikan-kebaikan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Gara-gara dia maksiat, kebaikan yang bersilsilah ini dia tidak dapat. Sayang, itu dampaknya maksiat terhalangi dari kebaikan yang berkelanjutan. Sederhana misalnya ada orang, dia tinggal satu, dia pilih, dia mau ke masjid atau mau ke kafe, mau ke diskotik. Begitu dia ke masjid banyak kebaikan selanjutnya. Situ dia mungkin pengajian, mungkin orang soleh, mungkin seterusnya dan itu berlanjut pada kehidupannya. Tapi kalau dia ke diskotik, ketemu ini, ketemu anu, ketemu ini berlanjut dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim, demikianlah dia terhalangi dari kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat, wahalumma jarra dan seterusnya demikian terhalangi dari banyak kebaikan. Fayanqati'u anhu bidzambi ta'atun katsirah. Gara-gara dia melakukan satu dosa, dia terhalangi dari banyak ketaatan. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Setiap kebaikan yang terluput darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terhalangi dari mungkin salat 2 rakaat sebelum subuh dan kita tahu salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena setiap kebaikan akan diberi ganjaran yang abadi di surga. Yang setiap ganjaran kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia seisi ini akan fana, sirna, dan kenikmatannya tidak sempurna. Tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna, enggak ada. Sudah tidak sempurna dia akan sirna. Maka setiap ketaatan akan dibalas dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Maka benarlah perkataan Ibnu Qayyim, jika seorang bermaksiat, dia akan terhalangi dari banyak ketaatan-ketaatan yang setiap ketaatan ganjaran lebih baik kepada dunia dan seisinya. Wa hadza karajulin, kemudian beliau memberikan perumpamaan. Wa hadza karajulin akala aklatan aw jabat lahu maradatan. Seperti seorang yang makan makanan yang menimbulkan sakit, tawilatan, sakit yang berkepanjangan. Mana'athu min iddati akalat atyab minha, akhirnya mengakibatkan dia terhalangi tidak bisa makan makanan yang baik banyak, ya. Wallahul musta'an. Seperti itu. Jadi orang kalau sudah sakit dia mau makan ini enggak boleh, ini makan enggak boleh. Kenapa? Gara-gara satu penyakit ini. Jadi enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, enggak boleh makan ini. Kenapa? Gara-gara satu. Seandainya tidak ada penyakit ini bisa makan semuanya. Kira-kira juga dosa demikian. Dan sudah dosa ini banyak kebaikan yang dia terhalangi darinya. Ini sudah cukup buat orang berhenti maksiat. Makanya setiap orang melakukan maksiat disebut jahil. Ya. Orang yang melakukan maksiat apa? Disebut jahil. Makanya Yusuf alaihissalam ketika minta agar dilindungi dari godaan para wanita, dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan para wanita tersebut, ya Allah, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil. Maksudnya aku terjerumus dalam maksiat. Ya. Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin.
Sungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang yang melakukan keburukan dengan kejahilan. Karena setiap orang maksiat pasti jahil. Kenapa setiap orang maksiat disebut jahil? Karena dia mengutamakan kenikmatan yang sedikit dan tidak sempurna ini dengan merelakan kenikmatan yang banyak yang sempurna abadi. Kalau kita merenungkan ini saja, satu dampak emas ini kita harusnya berhenti. Saya melakukan maksiat setengah jam, 1 jam, 2 jam. Dengan musik 1 jam, 2 jam. Nonton film 1 jam, 2 jam. Besok lagi nonton lagi. Ini kalau digantikan untuk ketaatan luar biasa. Dan terhalangi dari ketaatan-ketaatan selanjutnya. Terhalangi dari ketaatan-ketaatan selanjutnya. Yang setiap ketaatan lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka jelaslah orang yang maksiat itu orang yang jahil. Ingin merasakan kenikmatan yang semu, yang sebentar, yang sirna dan fana. Dengan mengorbankan kenikmatan yang banyak, yang abadi dan sempurna. Taib, kita lanjutkan. Wa minha di antara dampak maksiat. Annal ma'asi tuqassirul umr wa tamhaqu barakatahu wa la budda. Sungguhnya maksiat itu mengurangi umur dan akan menghilangkan keberkahan umur, dan pasti demikian, pasti kata Ibnu Qayyim, wala budda, pasti. Mau tidak mau maksiat mengurangi umur dan menghilangkan keberkahan umur. Fa innal birra kama yazidu fil umr fal fujur yuqassirul umur. Demikian maka Ibnu Qayyim berdalil lagi dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Kata beliau, sebagaimana kebajikan menambah umur, maka kefajiran mengurangi umur. Kau bisa demikian, kata beliau, wasirul mas'alati, rahasianya saya mengucapkan demikian permasalahan ini, anna umral insani muddatu hayatihi, karena umur manusia itu apa? Yaitu adalah masa kehidupannya. Wala hayata lahu illa bi ikbalihi ala rabbih, dan tidak ada kehidupan baginya yang sungguhnya kecuali dia semangat menuju Rabbnya, wa tana'um bi hubbihi wa dzikrihi, dan dia merasa berlezat-lezat dengan mencintai Allah dan mengingat Allah, wa ithari mardatihi, dan mendahulukan keridhaan Allah daripada yang lainnya. Itulah kehidupan yang sungguhnya. Sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan di antara dampak buruk maksiat mengurangi umur. Beliau berdalil dengan mafhum khalafah, karena dalil menunjukkan orang berbuat baik menambah umur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi, ya. Ini adalah ketaatan yang bisa menambah umur seseorang. Kalau begitu sebaliknya, kalau dia melakukan kemaksiatan akan mengurangi umurnya. Akan mengurangi umurnya. Siapa yang jujur akan menambah keberkahan umurnya. Siapa yang bohong akan mengurangi keberkahan umurnya. Nah, berkurangnya umur atau bertambahnya umurnya ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Mengkerucut pada 2 pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya orang yang berbuat maksiat dikurangi umurnya, maksudnya dikurangi keberkahannya. Dikurangi keberkahan. Benar, umurnya mungkin tidak berkurang secara tahun, tapi secara hakikat berkurang. Kenapa? Karena tidak berkah. Dan ini yang disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, sesungguhnya kehidupan seorang adalah bagaimana ketika dia menuju kepada Allah, bagaimana ketika dia mencintai Allah, bagaimana ketika dia mengingat Allah, bagaimana ketika dia mendahulukan keridhaan Allah. Itulah kehidupan yang sungguhnya. Selain daripada itu, maksiat bukan kehidupan. Bukan kehidupan yang sungguhnya. Maka semakin banyak dia maksiat, semakin kehidupan yang hakiki semakin sedikit. Logikanya demikian. Ya, ini kehidupannya segini misalnya. Kalau diisi dengan ketaatan, semua itulah kehidupan yang sungguhnya. Tapi kalau diisi maksiat, maka bagian kehidupan yang untuk ketaatan semakin sempit. Karena maksiat semakin banyak, maka kehidupan yang untuk ketaatan semakin sedikit. Inilah kehidupan sungguhnya, maka berkurang secara otomatis. Berkurang. Karena umur yang sesungguhnya adalah umur untuk ketaatan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika umur tidak digunakan untuk beribadah, sama saja umur yang terbuang. Maka umur dia yang produktif, yang sungguhnya, yang bermanfaat bagi dia semakin sedikit. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya berkurangnya umur karena maksiat adalah ditinjau dari keberkahan, tidak berkah umurnya. Pendapat yang kedua mengatakan umurnya benar-benar berkurang. Umurnya berkurang, cepat mati. Orang seperti begini cepat mati. Benar-benar umurnya berkurang, ya. Allah alam bisawab, tapi intinya kita mau katakan benar-benar umur berkurang secara hakiki atau keberkahan yang berkurang, sungguhnya maksiat punya pengaruh. Punya pengaruh terhadap
terhadap umur seseorang. Tapi kita lanjutkan. Wa minha, ini mungkin poin yang terakhir. Annal ma'asiya tazra'u amsalaha. Ini yang saya singgung tadi. Kemaksiatan itu akan menanam yang semisalnya, memunculkan yang semisalnya. Dia tanam. Wa yuwallidu ba'daha ba'dhan, dan suatu maksiat akan memunculkan, melahirkan maksiat yang lain. Hatta ya'izza 'alal abdi mufaraqatuha, sampai seorang hamba merasa berat untuk meninggalkan maksiat tersebut, wal khuruju minha, dia tidak mampu untuk keluar dari maksiat tersebut. Kama qala ba'dhus salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sungguhnya hukuman bagi maksiat adalah maksiat setelahnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Dan sungguhnya merupakan ganjaran bagi kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya. Kaidah tadi yang sudah kita singgung. Allah mengatakan tentang kebaikan, wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa yang melakukan kebaikan, kami tambah kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebalasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Ya. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan dapat ihsan. Bagi orang yang berbuat ihsan dapat husna. Ya, jadi kebaikan melahirkan kebaikan yang selanjutnya. Kebaikan melahirkan, ini nyata kalau kita misalnya anak lah kita taruh ke pondok atau kita taruh ke Madinah, dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Lingkungannya, situasinya, waktunya, teman bergaulnya. Kebaikan terus dia dapatkan. Kenapa dia diawali dengan satu kebaikan berdampak pada kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, di antara hukuman kemaksiatan adalah kemaksiatan selanjutnya. Ya. Semakana akibatal ladzina asa'us su'a, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum dari ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukuman bagi orang yang bermaksiatlah dosa yang selanjutnya. Kata Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Ini bahaya. Tatkala menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Allah juga berfirman, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami palingkan hati mereka dan palingkan mata mereka. Kenapa? Dari kebaikan kenapa dipalingkan? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena di awal mereka tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman di awal, mendahulukan hawa nafsu, selanjutnya mereka dipalingkan dulu. Di dosa mendatangkan dosa-dosa yang lain. Ibarat seorang masuk dalam kubangan. Kubangan isinya berbagai macam comberan kotoran ini, dia pasti menyentuh seluruhnya. Dari satu comberan berikutnya kotoran. Demikianlah kalau orang sudah beriman dengan maksiat, maka maksiat akan memanggil teman-temannya. Ayo, orang ini lagi bermaksiat. Lihatlah orang yang bermaksiat dari bernyanyi, pemusik, akhirnya selanjutnya kepada khamar, mabuk. Kepada khamar, kemudian narkoba. Dan narkoba kemudian apa? Zina. Dan demikian. Kemudian kadang-kadang bunuh diri. Sebagai maksiat. Satu maksiat terbawa kepada maksiat yang lainnya. Kepada maksiat yang lainnya. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya hati-hati. Saya sebutin dalilnya tadi bahwasanya kemaksiatan. Adapun orang berbuat kebaikan, datang kebaikan yang lainnya. Ya. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa yang buat kebaikan, kami tambahkan bagi dia kebaikan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, kami beri petunjuk kepada hatinya. Jadi kebaikan disusul dengan kebaikan yang lain. Makanya ibu-ibu jangan coba-coba bikin maksiat. Itu maksiat tidak berhenti di situ saja. Seandainya maksiat selesai tidak ada temannya, mungkin lebih mending. Hampir tidak ada maksiat berhenti di situ, enggak ada. Lanjut. Ya, masuk dunia maya, mulai satu lihat ini, oh ketemu teman lama, kemudian bernostalgia kemaksiatan. Dulu ini pacar saya, oh ini pacar kedua saya, pacar ketujuh saya. Mulai macam-macam, mulai ini. Oh, dulu nostalgia kita dengar musik, nonton film apa, terus begitu. Terus. Seandainya cuma berhenti satu maksiat masih mending. Namun kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya seorang terjerumus masalah maksiat berlanjut pada maksiat berikutnya. Karena demikianlah kaidah yang disebutkan oleh para salaf. Ketika dia sudah terjebak dalam kubangan maksiat, dia sulit untuk meninggalkannya. Ya. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kata Allah, tidakkah kau lihat bagaimana kami kirim
Setan-setan kepada penolong-penolong pada pelaku maksiat, ta'uzzum dimotivasi, ayo. Kalau sudah maksiat sudah susah meninggalkannya. Sudah kecanduan sudah susah. Apa kata syaitan, iblis berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wala uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh aku akan menghiasi maksiat kepada anak Adam di atas muka bumi. Kata para ulama yang menafsirkan ayat ini, yaitu aku akan buat dia gelisah kalau tidak bermaksiat. Gelisah kalau tidak bermaksiat. Harus bermaksiat. Maka jangan coba-coba ibu. Kalau bermaksiat langsung istighfar. Astagfirullah. Sekarang maksiat di mana-mana. Tidak pandang bulu. Muda, tua, sudah berkeluarga, belum berkeluarga, muda, kakek, nenek, semuanya bisa kena maksiat. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Wala yazalul abdu yu'ani ta'ata wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala bi rahmati 'alal malaikata ta'uzzuhu ilaiha azza." Senantiasa seorang hamba berusaha untuk taat. Mungkin berat bagi dia, tapi dia paksa. Yu'ani itu dia merasa berat. Untuk bangun subuh, untuk pergi ke masjid dia lawan. Dia untuk puasa sunnah, dia terus dia berusaha sampai dia sudah jadi biasa dengan ketaatan tersebut. Malah dia mencintai ketaatan tersebut. Kalau dia tidak lakukan dia merasa kurang. Bahkan dia mendahulukan ketaatan tersebut daripada yang lainnya. Sampai akhirnya Allah dengan kasih sayangnya mengirim malaikat untuk menguatkan dia. Saya bisa jadi kalau dia tidak sholat malam tiba-tiba dia terjaga. Tiba-tiba dia terbangun. Entah sebab seperti kaget atau bangun waktunya sholat malam. Bisa jadi malaikat yang bangunkan. Tiba-tiba dia sudah biasa bersedekah, tiba-tiba dia lupa kesibukan, tiba-tiba kamu belum bersedekah minggu ini. Tiba-tiba ditegur. Allah kirimkan penolong untuk mengingatkan dia. Kenapa? Dia sudah berusaha dan berusaha. Wa tuharriduhu alaihi, menyemangati dia untuk melakukannya. Wa tus'ijuhu an firashihi wa majlisi ilaiha, membuat dia gelisah, dia tidur terus gelisah, dia harus bangun salat. Dia di rumah tidak mau pengajian, pengajian saya harus berangkat ke masjid. Gelisah kalau dia tidak melakukan. Kenapa? Ada malaikat yang bikin dia gelisah. Ada malaikat yang bikin dia gelisah untuk ketika tidak melakukan ketaatan. Dia gelisah. Sebaliknya, wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha. Senantiasa seorang melakukan maksiat, mencintainya, wa yu'thiruha, bahkan dia mendahulukan maksiat daripada yang lain. Hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhum ilaiha azza, maka Allah kirimkan setan-setan untuk memotivasinya, memprovokasinya. Dia tidak nyaman kalau tidak bermaksiat. Fal awwala qawwa jundat ta'ati bil madad fasaru min akbari a'wanihi wa hadha qawwa jundal ma'siyati bil madad fakanu a'wanan alaihi. Maka yang pertama Allah menguatkan pasukan ketaatan, Allah kirim dengan bil madad, dengan bantuan. Allah ketaatan, Allah bantu dengan bantuan-bantuan malaikat. Maka jadilah malaikat-malaikat tersebut ya menjadi kekuatan besar untuk menolongnya sehingga dia semangat melakukan ketaatan. Yang satu sebaliknya, Allah kirim untuk pasukannya kemaksiatannya setan-setan. Maka setan-setan tersebut merupakan penolong yang paling kuat untuk membuat dia terjerumus dalam maksiat. Demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih lanjut pada sebab akibat atau akibat dosa pada pertemuan yang ketiga insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.